Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali. Hari ini menjadi hari yang spesial. Di awal bulan kita berkumpul bersama-sama. Dan kita beribadah juga bersama-sama dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak. Shalom anak-anak. Senang beribadah bersama Papa Mama hari ini. Ya. Biar kalian juga duduk dengan tenang. Dengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema kita di tahun ini, membangun manusia rohani yang kuat. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia rohani yang kuat di dalam Kristus. Menghadapi tantangan zaman, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi godaan, menghadapi persoalan hidup. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus membangun rumah rohani. Manusia rohani kita dengan baik, saudara. Badai boleh saja datang. Persoalan bisa saja datang. Tetapi selama kita memiliki bangunan rohani, kehidupan rohani yang kuat, yang dibangun di atas batu, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Seringkali orang berpikir, wah pencobaan ini terlalu berat, persoalan ini terlalu sulit, masalahku sangat rumit, sehingga saya menjadi lemah. Bukan, persoalan tidak membuat kita lemah. Ya, masalah tidak membuat kita jatuh. Kita jatuh karena kita tidak mempunyai fondasi bangunan yang baik. Jadi jangan salahkan masalahnya, saudara. Jangan salahkan persoalan dalam hidupmu. Tetapi mari kita terus bangun kehidupan rohani kita. Perbaiki, perkuat. Sehingga kita betul-betul menjadi manusia rohani yang kuat. Ya, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13. Sampai 16 ya. Kita akan baca. Saya akan bacakan, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tema hari ini yang ingin saya bawakan berjudul My New Identity atau My Newborn Identity. Identitas baru saya atau identitas saya yang baru. Bapak Ibu, salah satu persoalan terbesar di dalam diri manusia itu adalah mengenai identitas diri. Sebagian besar manusia boleh dikatakan punya masalah mengenai identitas diri mereka, yaitu menyangkut siapa jati diri mereka. Ya, mereka mungkin punya nama, ya. Kalau biasanya kalau kita ngisi formulir kan identitas, nama disebut, tulis nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ya. Itu identitas diri. Tetapi identitas diri yang dimaksud di sini adalah identitas diri yang hakiki dalam diri kita sebagai manusia. Yaitu menyangkut manusia roh kita, saudara. Yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau saudara memahami konsep manusia, manusia itu
adalah mungkin kita melihat yang di luar ini, ya, wajah saya yang ganteng ini, penampilannya yang oke gitu, atau saudara yang cantik. Orang mungkin melihat wajah atau melihat penampilan luar saudara. Tetapi saudara perlu tahu, yang luar ini adalah casing. Tahu casing? Ya, bungkus. Perlu nggak casing? Perlu saudara. Saudara punya HP, ingin punya casing yang bagus. Makanya suka beli casing yang ganti-ganti gitu ya. Tetapi inti manusia adalah yang di dalam. Manusia rohani atau manusia batinia. Nah, ketika menyangkut manusia batinia, pertanyaan yang muncul adalah, siapa diri saya yang sesungguhnya? Who am I? Siapa saya ya? Oh iya, saya Pardamean. Betul, nama saya Pardamean. Tapi saya yang sejati ini siapa sebetulnya? Dari mana saya berasal? Bukan tempat kelahiran saya, tapi asal saya yang sesungguhnya dari mana sih? Kenapa saya bisa berada di dunia ini? Kenapa saya bisa lahir di dunia ini? Kan saya nggak pernah menginginkan, saya nggak pernah merencanakan saya lahir di dunia ini. Lalu nanti suatu hari ketika saya meninggalkan dunia ini, karena semua orang ternyata akan meninggalkan dunia ini yang disebut dengan kematian. Pertanyaannya, saya kemana ya? Nah, saudara-saudara, ini adalah bicara tentang identitas diri kita sebetulnya. Bukan hanya menyangkut mengenai nama, tempat lahir, tinggal, dan sebagainya. Tetapi yang paling hakiki justru menanyakan identitas batinia saya ini. Dari mana identitas diri kita? Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena identitas diri akan memberikan kepada kita satu rasa aman. Orang yang mempunyai identitas diri yang kuat, yang jelas akan memberikan rasa aman. Saya senang nonton satu film yang judulnya Bourne Identity. James Bond ya, bukan James Bond ya. Nah, ini kisah tentang seorang agen rahasia Amerika yang mengalami cuci otak. Lalu setelah dicuci otaknya dia dilatih untuk membunuh. Ya. Nah, waktu disuruh membunuh, selalu dia ditekankan, oh kamu tuh membunuh orang jahat, kamu tuh membunuh musuh Amerika gitu ya. Nah, suatu hari awal filmnya dia tuh jatuh di laut, lalu setelah dia sadar ditolong, dia nggak tahu siapa dirinya. Dia nggak tahu siapa dirinya. Lalu disitulah dia mencari siapa saya sesungguhnya. Kenapa? Apa yang saya lakukan? Dia memang punya ingatan-ingatan tertentu tentang peristiwa-peristiwa yang lampau. Tapi dia nggak punya gambaran yang lengkap tentang peristiwa itu. Kenapa saya lakukan ini ya? Nah, inilah gambaran bagaimana orang yang tidak memiliki identitas diri yang kuat. Atau dia hanya samar-samar tentang dirinya. Akan menimbulkan sebuah kebingungan. Atau bahasa sekarang kegalauan. Ketidakpastian. Sehingga menghadapi kehidupan ini menjadi seperti, ya untuk apa nggak tahu. Nah, identitas diri kita yang paling hakiki itu berasal dari Tuhan, saudara. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan satu identitas diri kepada setiap kita. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta kita. Kita bersumber dan berasal dari Tuhan. Maka identitas kita yang sejati itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Alkitab menjelaskan dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Rupa Elohim, rupa Tuhan sang pencipta itu. Berarti siapa diri saya yang sesungguhnya, dari mana saya berasal, seperti apakah saya sesungguhnya yang sejatinya, itu bersumber dari pencipta kita. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa dosa
menyebabkan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Rupa Tuhan, citra diri Tuhan dalam diri kita menjadi rusak. Makanya kita sebagai manusia mengalami kebingungan, saudara. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya mengalami kebingungan. Dia bingung mencari kerjaan, mau kerja apa ya? Contoh yang paling sering dijumpai apa? Orang lulus SMA itu bingung dia mau kuliah apa atau mau kemana. Siapa di sini waktu tamat SMA masih bingung, aku mau kuliah atau kerja? Atau mau menikah? Atau mau merantau? Kalau mau sekolah, kuliah di mana? Jujur, berapa banyak orang yang merasa setelah kuliah tuh salah jurusan. Lalu setelah lulus bingung mau kerja apa. Gelar sarjana teknik, tapi kerjanya marketing. Kenapa? Ya itu kebingungan saudara sebetulnya. Itu salah satu bentuk kebingungan. Ya, mau menikah bingung. Mau menikah dengan siapa? Berkenalan dengan 10 wanita, dengan 10 pria. Tetap bingung mau pilih yang mana. Setelah menikah bingung. Kenapa jadi begini pernikahan saya ya? Tidak seperti yang saya pikirkan, tidak seperti yang saya harapkan. Saudara, itulah bentuk-bentuk kebingungan yang ada dalam diri manusia. Karena apa? Karena kita pada dasarnya sedang mengalami krisis identitas diri namanya. Karena kita tidak mengerti, mengetahui dengan pasti siapa saya, apa yang harus saya lakukan, kemana yang harus saya pergi. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan identitas kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan gambar diri kita. Supaya kita tahu dan supaya kita kembali kepada identitas diri kita yang sebenarnya, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan. Bapa di sorga adalah Bapa kita. Dari sanalah kita mendapatkan identitas kita yang sejati. Identitas kita bukan dari dunia ini, saudara. Banyak orang mencari identitas dirinya dari dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin dia akan menunjukkan, nih aku orang yang hebat. Identitas diriku, aku orang yang hebat. Orang-orang ingin mengenal dirinya sebagai orang yang hebat. Orang yang pintar. Orang yang cantik. Kenapa? Karena itulah yang dunia labelkan. Kasih label sama dia. Kamu orang hebat. Kamu orang cantik, kamu orang pinter, kamu orang kaya. Atau sebaliknya, kamu orang miskin, kamu orang kampung, kamu orang bodoh. Nah, saudara, dunia ini kasih label sama saudara. Kalau labelnya bagus, kita senang. Kalau labelnya buruk, kita sedih. Atau malah kita menjadi minder. Kenapa? Karena label kita bersumber dari dunia ini. Nih label kamu ini. Tergantung di mana saudara berada. Tapi Tuhan sebagai sumber identitas diri kita, dialah sebetulnya yang harus kita cari dan kenali siapa saya Tuhan di hadapanmu. Karena hidup kita bersumber dari dia, untuk dia, dan kepada dia. Suatu hari saudara akan pergi menghadap dia. Amin. Jadi kita harus mengerti, mengetahui, memahami identitas diri kita yang sejatinya bukan dari apa yang dunia katakan tentang dirimu. Bukan apa yang dunia sematkan label kepada dirimu. Nah sayangnya banyak orang sejak kecil sudah punya label-label tertentu
yang dia terima dari keluarganya, dari papa mamanya, dari teman-teman di sekolah. Dan itu seolah-olah menjadi identitas dirinya, saudara. Ada yang di-labelin apa-apa, macam-macam ya. Saudara yang mungkin pernah tahu kan waktu masih SD suka orang bilang dikata-katain, betul nggak? Itu dikata-katain itu kan sebetulnya memberi identitas. Ini si botak, ini si gendut, ini si bolot, ya. Apalagi ayam sayur, apalagi macam-macam ya. Nah, pagi ini kita mau melihat apa kata Alkitab, apa kata Tuhan Sang Pencipta kita, pemberi hidup kita, pemilik hidup kita, tentang kita, tentang saya, tentang dirimu, saudara. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup menurut apa label dunia ini. Tapi hiduplah menurut pandangan Tuhan. Menurut apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Amin. Nah, dalam pembacaan tadi ada dua hal yang Tuhan katakan tentang siapa saudara dan saya. Yang pertama di sana dikatakan kamu adalah garam dunia. Yang kedua dikatakan kamu adalah terang dunia. Mungkin bagi kita garam itu sekarang ya nggak terlalu keren gitu ya. Tapi kalau saudara disebut, kamu influencer dunia. Ini influencer anak muda. Wah keren kayaknya ya, influencer. Influencer diundang loh ke istana. Tapi garam, apa tuh garam? Garam mah di dapur. Tapi maknanya sama saudara, influencer. Orang yang punya pengaruh, terang dunia. Orang yang memberi satu pengertian, orang yang mempengaruhi dunia dengan sebuah cara yang berbeda. Ya zaman dulu kan gak ada internet, jadi Yesus gak bilang influencer. Atau ini YouTuber gitu, enggak kan? Tapi kurang lebih maknanya seperti itu. Nah apa yang saya mau katakan? Bahwa identitas diri kita ini dinyatakan oleh Kristus kepada mereka yang percaya kepada Dia. Bahwa saudara yang percaya kepada Kristus, saudara dipilih dari tengah-tengah dunia ini sebagai murid-muridnya untuk menerima sebuah identitas yang baru dan identitas tersebut juga sekaligus sebagai sebuah panggilan, sebagai sebuah penugasan. Jadi identitas itu sebetulnya menjelaskan siapa saya dan apa yang saya kerjakan atau apa yang menjadi tugas saya, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan para pemercaya kepada Kristus, murid-murid Kristus adalah makhluk manusia dengan atau sebagai ciptaan baru. Coba kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya, orang yang diciptakan baru oleh Tuhan, dalam bahasa Inggris, a new creature. Saudara, ciptaan baru loh kata Tuhan. Dengan kata lain, ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara menerima identitas yang baru dari Tuhan. Itu sebagai anak-anak Elohim.
menjadi ciptaan baru itu berarti saudara menerima identitas yang baru. Jadi kalaupun orang pernah melabeli saudara sebagai si bolot, si gendut, si bodoh, si pendek, apalagi si miskin, si penyakitan, si birong, apalagi macam-macam kan? Dan biasanya identitas yang diberikan itu nggak menyenangkan, betul nggak? Si muka jerawat, oh macam-macam lah ya. Tapi dengar, hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara bahwa saudara adalah ciptaan baru dalam Tuhan dan saudara diberi sebuah identitas baru, status yang baru yang disebut yang bernama engkau adalah anak Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara memahami tentang identitas baru ini sebagai sesuatu yang betul-betul membuat saudara berbeda dalam hidupmu. Karena menerima identitas baru, menjadi ciptaan baru, itu harusnya membawa sebuah dampak yang besar dalam hidup kita. Menjadi anak Tuhan, status sebagai anak Tuhan, identitas sebagai anak Tuhan adalah sebuah status yang membuat saudara berbeda dari orang yang bukan anak. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika saudara percaya kepada Kristus, maka Tuhan memberikan saudara identitas baru, Tuhan memberikan saudara status yang baru, yang berbeda sama sekali dari status sebelumnya, yang berbeda sama sekali dari identitas sebelumnya, yaitu saudara menjadi anak. Dan dikatakan di sini diberinya kuasa, diberi hak, diberi otoritas, diberi power. Sebagai anak Tuhan. Saudara sedang berubah. Engkau berubah. Sadarilah. Rohmu berubah kata Tuhan. Dari status bukan anak menjadi anak. Kalau istilah dunia. Tadinya bukan anak. Kemudian dijadikan anak itu namanya apa? Adopsi. Paham adopsi? Saudara itu bukan anak. Dalam arti mungkin saudara anak siapa nggak jelas. Mohon maaf. Kalau ada yang di sini pernah jadi anak adopsi. Anak adopsi kadang-kadang anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Entah karena lahirnya kecelakaan atau orang tuanya terlalu miskin untuk menghidupi anak ini. Udah inilah. Atau bahkan anaknya dibuang. Tapi ada keluarga yang punya hati berbelas kasihan sehingga mengambil anak ini. Dilihat anak ini begitu baik, begitu manis, begitu lucu. Lucu banget. So cute. Manis banget ini anak. Saya ambil ya, saya adopsi. Saya jadikan anak. Nggak jelas ini anak siapa, orang tuanya siapa nggak tahu. Pokoknya dia ada di panti asuhan. Tapi ada seorang kaya atau keluarga suami istri
Dia mau ngambil anak ini. Lalu kemudian anak ini diberi sertifikat kelahiran bahwa anak ini adalah anak saya. Saya kasih marga sama dia kalau anak saya ini anak saya ini marganya Pasaribu sama dengan saya. Artinya dia punya hak status sebagai anak saya. Dia bukan lagi anak yang bukan siapa-siapa. Sekarang dia menjadi anakku. Dan sebagai anakku, dia punya hak apapun yang ada padaku sebagai orang tuanya. Harta saya, rumah saya, mobil saya, uang saya, dia berhak untuk menerimanya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Gak jelas ini siapa. Tapi sekarang dia menjadi seseorang. Nobody menjadi somebody. Tahukah saudara, itu yang terjadi dalam hidupmu ketika engkau percaya kepada Kristus. Bapa mengubah statusmu dari orang yang bukan siapa-siapa, engkau menjadi seorang yang dikasihinya. Saudara, ada perbedaan antara menjadi anak dan bukan anak, saudara. Ketika engkau menjadi anak, engkau bisa berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Ketika engkau diadopsi oleh Bapa di sorga, engkau bisa menyebut dia Papa, Papi, Dedi. Apapun sebutan yang paling intim seorang anak kepada ayahnya. Engkau bisa katakan itu. Tapi kalau dia belum anak, gak bisa ngomong sama bapaknya, Papa, gak bisa. Paling Om, bagi dong Om. Om, minta permen dong Om. Dia hanya bisa minta yang remeh-temeh aja, saudara. Ya Nesa ya. Tapi kalau Nesa anak minta sama papinya, papi beliin aku sepatu. Wih mahal 1 juta, enggak apa-apa ini anak. Tapi kalau yang bukan anak, boleh enggak aku minta Om Andre sepatu? Nike berapa? 1 juta. Oh ntar dulu ya. Om Andre masih punya banyak kebutuhan. Tapi kalau anak, 1 juta kurang mahal, beli yang 5 juta. Murah ini 1 juta, beli yang 5 juta dong. Nanti pesen kalau mama ke Korea, beliin sepatu yang 5 juta. Kenapa? Karena dia anak, amin. Ada perbedaan yang sangat besar antara anak dan bukan anak, saudara. Itulah sebabnya di dalam dunia ini saja seringkali ada perbedaan kan yang kita rasakan antara anak dan bukan anak. Undangan aja suka dibedakan. Undangan reguler sama VIP, betul nggak? Di VIP lagi. Kalau VIP istimewa nggak? Oh, sangat istimewa. Kalau reguler undangan biasanya makanannya biasa-biasa aja. Sebuah acara yang reguler nggak dapat apa-apa saudara. Tapi kalau VIP dapat ruangan khusus, makanan silakan sampai makan sekenyangnya. Nah itulah bedanya saudara. Nah Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya sekarang adalah anak dan sebagai anak engkau adalah garam dunia dan terang dunia. Menandakan bahwa saudara adalah orang-orang yang memiliki pengaruh bagi dunia ini. Saudara adalah influencer kerajaan sorga. Mungkin saja hidupmu rasanya belum memiliki pengaruh yang hebat.
secara signifikan. Mungkin saudara merasa, tapi Pak saya kayaknya hidup saya biasa-biasa aja deh. Follower saya di Instagram aja baru 10. TikTok aja baru 5. Gimana saya mau jadi orang yang berpengaruh Pak? Belum lagi kalau ada yang mengatakan, Pak saya nggak bisa berpengaruh karena hidup saya tuh aduh masih kacau. Waduh saya tuh masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan, saya ini masih suka jatuh bangun. Apa iya saya ini anak? Apakah iya saya bisa membawa pengaruh? Saudara, mungkin saja hidupmu biasa-biasa aja kelihatannya. Mungkin saja engkau merasa bahwa engkau tidak punya pengaruh apa-apa. Atau belum mempunyai pengaruh apa-apa yang hebat. Tetapi saya mau katakan secara identitas, identitasmu tetap adalah seorang anak. Amin. Ini yang perlu saudara pahami dan tanamkan di dalam hatimu yang terdalam. Engkau adalah seorang anak bagi Tuhan, bagi Bapa di sorga. Status dan identitas itu tidak berubah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada anak raja di sebuah kerajaan di Asia ini ya. Jadi dia ini anak raja, pangeran lah ya. Diberitakan di media, dia memiliki kehidupan yang kurang baik. Oh dia hidup di luar negeri, foya-foya, kemudian mabuk-mabuk, ya. Mohon maaf, ya dugem lah gitu ya, di foto dia dengan perempuan-perempuan begitu banyak ya. Tentu saja berita itu membuat apa? Kerajaan atau raja menjadi malu dong. Wah anak raja, pangeran loh nih, ini pewaris kerajaan. Namanya mungkin orang kita nggak pernah dengar, tiba-tiba, oh ini anak raja toh. Dari mana taunya? Karena suatu hari bapaknya meninggal, lalu dia disuruh pulang dan dilantik untuk menjadi raja menggantikan bapaknya. Coba saudara bayangkan. Ini anak di luar negeri hidupnya kacau balau. Kayaknya nggak pantas disebut raja, anak raja nggak pantas. Tapi begitu bapaknya meninggal, dia disuruh pulang dan ditabiskan jadi raja. Apa yang saya pelajari di sini? Ternyata status dia sebagai anak raja nggak hilang, saudara. Walaupun di luar negeri dia kacau gitu ya. Ada foto-fotonya. Mungkin saudara tahu siapa nih? Tapi dalam sebuah kerajaan, beda dengan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi, pilihan rakyat, betul nggak? Tapi namanya dalam negara kerajaan, nggak ada pilihan rakyat. Ya anak raja, ya dialah yang jadi raja berikutnya. Saudara, kerajaan sorga kurang lebih mirip ya. Atau dunia ini mirip dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Bahwa ternyata identitas sebagai anak nggak berubah. Bukan berarti tindakan anak raja ini dianggap, oh boleh dong kita anak raja semaunya kita. Enggak begitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, bagaimana identitas sebagai anak itu nggak berubah, saudara. Status sebagai anak nggak berubah. Walaupun kau merasa, lalu kelakuannya kayaknya nggak pantas nih sebut anak raja. Ya memang menjadi omongan bagi dunia. Oh anak raja itu begitu ya. Nah ini yang kedua nih. Pangeran Charles.
Mari saudara tahu dong ya Pangeran Charles ya. Kalau sekarang dia udah Raja Charles, waktu itu masih jadi Pangeran Charles. Saudara tahu Pangeran Charles cerai dengan Putri Diana. Saudara yang belum lahir pada waktu itu nanti saudara lihat di YouTube bagaimana megahnya pernikahan Pangeran Charles dengan Putri Diana itu. Dan itu adalah itu adalah merupakan pernikahan yang seperti impian bagi banyak pasangan. Aduh, kalau menikah tuh kayak gini gitu loh ya. Pernikahan kerajaan, saudara. Anggun, diberkati di gereja, ada arak-arakan, pokoknya hebat lah. Tapi saudara tahu kemudian bercerai. Waktu bercerai, yang paling sedih itu siapa? Ratu Elizabeth, ibundanya. Yang kemudian Pangeran Charles menikah dengan cinta pertamanya yang bernama siapa? Camelia ya? Camilla, bukan Camelia ya. Camelia orang Indonesia ya, Camilla. Itu cinta pertamanya katanya. Dan itu tambah membuat Ratu Elizabeth sedih. Kenapa? Saudara tahu, dalam struktur kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth itu adalah pemimpin tertinggi dari gereja Anglikan. Ketua sinode gereja Anglikan sedunia itu Ratu Elizabeth. Jadi saudara bisa bayangkan pemimpin gereja punya anak cerai lalu kawin lagi. Tentu secara manusia betapa malunya Sang Ratu Elizabeth punya anak yang seperti itu. Apalagi dia pemimpin gereja. Waduh, ini melanggar benar yang namanya aturan gereja. Sempat diberitakan Ratu Elizabeth dengan Pangeran Charles itu nggak omongan gitu loh. Berapa lama lah saya nggak tahu. Tapi saudara anehnya Pangeran Charles ya tetap Pangeran Charles. Dia tetap menikmati fasilitas sebagai pangeran. Dia tetap bisa berfungsi sebagai pangeran, dia tetap tinggal di istana, dia tetap bisa memakai mobil-mobil istana, Rolls Royce dan sebagainya. Sampai akhirnya Ratu Elizabeth meninggal, yang menggantikan siapa? Pangeran Charles. Loh kok bisa? Harusnya orang kayak gini dipecat dong. Enggak saudara. Statusnya sebagai putra mahkota enggak berubah ternyata. Nah inilah yang saya katakan tadi, bagaimana menjadi seorang anak tidak merubah status. Kecuali, anaknya Pangeran Charles siapa tuh? Harry. Dia menyatakan diri keluar dari istana. Dia menyatakan diri keluar dari hak sebagai penerima waris. Karena dia menikah dengan siapa tuh? Michael ya? Mega. Aduh. Mohon maaf nih saya nggak terlalu menghafal. Makanya waktu kemarin Ratu Elizabeth meninggal, Pangeran Harry tidak ada dalam posisi sebagai yang layaknya sebagai pangeran. Nah, saudara-saudara, bukan berarti tindakan Pangeran Charles dengan menceraikan Putri Diana lalu menikah dengan Camilla itu sebuah tindakan yang dibenarkan. Tidak. Saya tidak mau mengatakan, oh kalau gitu enak dong, nanti cerai kawin. Nah, yang penting kan tetap anak. Bukan. Saudara jangan ngambil poinnya di situ ya. Tetapi saya mau menekankan bahwa status saudara sebagai anak Tuhan itu mempunyai arti yang sangat-sangat penting
status identitas diri saudara sebagai seorang anak. Saudara lihatlah itu sebagai sebuah anugerah kasih karunia yang Bapa berikan dalam hidupmu. Yang seharusnya membuat saudara bangga sebagai anak. Membuat saudara mengerti apa hak dan berkat-berkat yang saudara terima sebagai anak. Sehingga jangan biarkan iblis dan dunia ini mengintimidasi diri saudara. Nah, bagian terakhir. Ketika kita menjadi status sebagai anak, identitas diri kita sebagai anak kerajaan sorga. Amin, kita anak kerajaan sorga. Kita ada dalam sebuah pemerintahan yang bernama kerajaan sorga. Bukan republik sorga ya, beda. Karena bukan saudara yang memilih Tuhan untuk menjadi rajamu. Ya, saudara nggak pilih Tuhan, dia tetap raja saudara, amin. Karena dalam kerajaan sorga bukan sistem demokrasi, tapi teokrasi namanya. Teokrasi artinya pemerintahan Tuhan, bukan pemerintahan rakyat. Jadi kalau dikatakan suara rakyat, suara Tuhan itu berlaku untuk pemerintahan demokrasi. Tapi di dalam kerajaan sorga bukan demokrasi. Silakan saudara memilih siapa calon presidenmu. 1, 2, 3. Atau orang Ambon bilang 1, 2, 3. Nah, sebagai anak raja di kerajaan manapun di dunia ini saudara, setiap anggota kerajaan memiliki yang namanya standar perilaku. Apa? Standar perilaku. Makanya setiap orang, anggota kerajaan, orang yang tinggal di dalam istana, itu diajarkan yang namanya standar perilaku. Standar etika dan etiket. Nah, apa itu etiket? Ada bedanya etika dan etiket ya. Kalau etika menyangkut nilai-nilai moral, kalau etiket itu bicara tentang tata cara. Tata kromo orang Jawa bilang. Itu dilatih mereka saudara. Cara jalan, cara berdiri, cara berpakaian, itu dilatih. Ada pelajarannya. Enggak begini-begini. Nah, kayaknya ini banget ya, ribet banget gitu ya. Tapi memang begitulah cara kerajaan berlaku. Ada aturannya, ada tata keramanya, ada etikanya, ada standarnya saudara. Jadi kalau ada orang menikah dengan warga kerajaan, anggota kerajaan, entah perempuan, entah laki, maka orang yang bukan anggota kerajaan ini harus dilatih dulu. Kalau menghadap ratu bagaimana, berbicara dengan ratu bagaimana. Cara minum juga ada caranya saudara. Ya, saya pernah lihat di YouTube, tapi bukan ini kerajaan. Ini ada table manner istilahnya kan. Kalau saudara minum teh, ya ada tatakannya tuh. Ya, angkat tatakannya, baru minum. Bukan kayak gini. Ini orang kampung ini. Biasa di warung. Nikmat. Gak bisa dalam kerajaan, gak bisa gitu saudara. Angkat. Nah,
Mau masuk dalam anggota kerajaan? Banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus dirubah ketika seseorang yang bukan anak atau bukan anak anggota kerajaan masuk ke dalam kerajaan. Banyak hal yang harus dipelajari. Saudara, seperti itulah gambaran juga ketika saudara dan saya masuk menjadi anggota kerajaan sorga. Tuhan memberikan kepada kita standar-standar kehidupan yang baru, yang berbeda sebelum kita menjadi anak. Mungkin tidak harus kita berpakaian seperti seorang raja, enggak. Tapi berpakaian yang rapi. Mungkin saudara nggak biasa berpakaian yang rapi, ugal-ugalan, pakai celana yang robek-robek gitu ya. Saya pernah membaca sebuah kesaksian di sebuah buku ya. Ini ada seorang perempuan mantan pelacur, saudara. Lalu ceritanya dia bertobat. Lalu ya mungkin dibilang bertobat atau enggak, artinya bertobat dia percaya kepada Yesus. Lalu dia ikut sebuah acara PA ibu-ibu. Waktu dia datang ke PA itu, semua ibu-ibu pada melotot melihat perempuan ini. Kenapa? Karena dibilang pakaiannya nyaris seperti orang hampir telanjang. Semua orang pada marah. Ini ngapain perempuan ikut PA? Ini kan kita di dalam belajar firman. Kenapa perempuan seperti ini datang dengan pakaian seperti ini? Lalu si hamba Tuhan bilang setelah selesai acara, kalian jangan marah dulu dong sama dia. Coba kamu tanya, kenapa dia berpakaian seperti itu? Lalu ibu-ibu itu tanya, kamu kenapa pakaiannya seperti ini? Dia bilang, ya beginilah pakaian saya dari dulu begini. Saya nggak punya pakaian yang model yang seperti kalian, saya nggak punya. Karena profesi saya menuntut pakaian saya seperti ini. Artinya, dia perlu belajar bagaimana berpakaian yang sepantasnya. Akhirnya ibu-ibu itu rame-rame belikan dia pakaian. Ini ya pakaian untuk kamu ya. Bisa nggak? Bisa, saudara. Nah inilah yang saya maksud bagaimana Tuhan ingin mengubah hidup kita dari hari ke hari dalam perilaku kita, dalam sikap kita, cara berpikir kita, saudara. Contoh saja, ini sebelum saya tutup. Dalam Alkitab kita banyak diajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebelumnya bisa nggak kita mengucap syukur dalam segala hal? Nggak bisa lah. Mengucap syukur itu untuk, ya kalau yang baik-baik kita mengucap syukur. Tapi coba, habis di PHK, mengucap syukur bisa? Habis kita ketipu orang, bisa mengucap syukur? Itu sulit bagi kita. Nggak masuk di akal kita. Tapi ternyata tata krama, ajaran kerajaan sorga mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Bisa? Itu nggak masuk di akal sebelum kita ada dalam kerajaan sorga. Itu nggak mungkin melakukan itu. Nah, menjadi warga kerajaan sorga, identitas kita sudah baru, maka standar hidup kita pun berbeda, saudara. Standar perilaku kita pun berbeda. Nilai-nilai cara-cara kita itu berbeda dari dunia. Itulah yang membuat saudara dan saya berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang kita mempunyai status sebagai anak kerajaan sorga. Amin. Biarlah identitas diri kita sebagai anak kerajaan menjadikan kita sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Dan yang dituntut dari mereka yang disebut anak-anak kerajaan adalah kita diperbaharui dari hari ke hari. Kita harus menerima semua nilai-nilai yang ada dalam kerajaan itu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menerima kami dari orang yang bukan siapa-siapa. Tetapi sekarang kami adalah bagian daripada kerajaan-Mu. Engkau mengangkat kami, menetapkan kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami identitas yang baru. Sebagai putra-putri kerajaan. Tuhan ajari kami tiap-tiap hari. Bagaimana kami seharusnya menjadi putra-putri kerajaan. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus. Bahwa memang kami berbeda dari sebelumnya. Status kami sudah berbeda. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kami. Tuhan yang sudah mengangkat kami melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kiranya hidup kami terus diperbaharui oleh firman-Mu dan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari ambil waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Yang pertama, ucapkan syukur kepada Dia bahwa engkau sudah menjadi seorang anak. Di dalam Yesus Kristus, engkau memiliki status yang baru, identitas yang baru, menjadi seorang anak. Bersyukurlah dengan statusmu itu, engkau berhak menerima warisan-warisan di dalam kerajaan Tuhan ini. Yang kedua, berdoalah supaya engkau diperbaharui dari hari ke hari. Agar hidupmu menjadi baru, standar-standar dan nilai-nilai yang baru dalam kerajaan. Karena perubahan status yang sudah saudara miliki. Tahukah saudara, setiap anak-anak di dalam kerajaan dunia ini, anak raja, pangeran, putri-putri bangsawan selalu menjadi sorotan. Perilaku hidup mereka selalu menjadi sorotan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan, kemana mereka pergi selalu menjadi sorotan media. Itulah yang terjadi dengan hidup saudara. Ketika engkau menjadi anak-anak kerajaan sorga. Yesus berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara akan selalu menjadi sorotan. Biarlah nama Tuhan kita dimuliakan melalui kehidupan kita yang terus diubahkan dan disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Biarlah ya, hidup kami menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Pakailah kami Tuhan. Di tengah-tengah kantor, sekolah, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami tinggal. Untuk menjadi terang dan garam.
membawa pengaruh Kristus, membawa harum Kristus. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami bersyukur untuk ini semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Biarlah kita menerima tubuh dan darah Tuhan ini dengan satu pengertian yang baru. Dengan satu pengertian yang semakin kuat. Bahwa ketika kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, Engkau diingatkan betul-betul statusmu berubah. Statusmu yang bukan anak sekarang adalah anak. Karena engkau percaya kepada Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Sebentar kita akan menerima perjamuan. Biarlah hati saudara dipersiapkan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi kami. Berkati perjamuan ini. Berkati roti dan air anggur ini. Berkati umat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne, crown you now with many crown, you reign victorious. Oh, high and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang juga mengikuti ibadah ini secara online, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Mari kita mengangkat roti yang adalah tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Melalui kematianmu, tubuhmu yang terpecah-pecah, tubuhmu yang hancur, penuh dengan luka-luka, bilur-bilur yang begitu banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yesus, pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan saat ini kami mau memakan tubuh-Mu ini Tuhan. Berkati, kuduskan. Kami makan dan kami terima dengan syukur dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan saudara. Haleluya. Mari kita ambil cawan yang berisi darah perjanjian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah Engkau tumpahkan bagi kami. Kami menerima darah-Mu sebagai perjanjian-Mu dengan kami, perjanjian yang kekal. Perjanjian yang memeteraikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami menerima segala janji-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, inilah kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami berserah kepadamu, kami naikkan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara engkau yang merasa lemah hari ini? Pergumulan demi pergumulan dalam hidupmu membuat engkau merasa lemah dan tak berdaya.